Di dunia yang perlahan kehilangan makna, manusia berdiri sendirian di tengah reruntuhan nilai. Di satu sisi, nihilisme berbisik, semua ini sia-sia. Di sisi lain, humanisme berteriak lirih. Manusia tetap punya makna. Dua wajah dari koin yang sama, kekosongan dan harapan. Malam ini kita akan menyelami asal-usul humanisme, mengapa ia muncul sebagai perlawanan terhadap nihilisme, dan bagaimana kedua gagasan ini membentuk dunia modern yang kita huni hari ini. Selamat datang di ruang renung ini. Hanya ingin bertanya, apakah kita masih manusia atau sekadar ide tentang manusia? Sebelum ada humanisme, dunia diatur oleh dogma dan ketundukan. Abad pertengahan menempatkan Tuhan sebagai pusat segalanya. Manusia hanyalah bayang, ciptaan kecil tanpa hak untuk mempertanyakan. Tapi kemudian datang Renaissance, masa kebangkitan setelah gelap panjang. Petrarch, Erasmus, Pico della Mirandola, mereka mulai berbicara tentang nilai manusia, potensi manusia, dan martabat manusia. Dari reruntuhan gereja dan istana, lahirlah suara baru. Aku berpikir, maka aku ada. Humanisme muncul bukan sebagai penolakan terhadap Tuhan, tapi sebagai pengingat bahwa manusia punya nilai, otonomi, dan kemampuan mencipta makna sendiri. Disinilah fondasi modernitas dimulai. Ilmu pengetahuan berkembang, seni menemukan kebebasannya, dan filsafat mulai berbicara dalam bahasa manusia, bukan hanya bahasa surga. Dalam ilmu sosiologi, humanisme menjadi dasar bagaimana kita memahami manusia bukan sebagai angka, tapi sebagai makhluk, dengan kesadaran, emosi, dan makna. Emil Durkheim memandang masyarakat sebagai struktur yang membentuk moral. Max Weber menekankan makna subjektif tindakan manusia Verstehen. Dari situlah lahir cabang-cabang sosiologi humanistik yang tidak hanya menghitung perilaku, tapi mencoba memahaminya dari dalam. Humanisme di sosiologi adalah jantung yang berdetak di balik statistik. Ia berkata, kau boleh mengukur manusia, tapi jangan pernah lupa bahwa ia merasakan. Jika nihilisme adalah malam panjang tanpa bintang, maka humanisme adalah lentera kecil di tengah kegelapan itu. Nietzsche, sang arsitek nihilisme modern, menulis, Tuhan telah mati dan manusialah yang membunuhnya. Tapi setelah Tuhan mati, apa yang tersisa? Kosong. Dunia tanpa arah, nilai, atau makna. Humanisme hadir bukan untuk menyangkal kematian itu, tapi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Ia berkata, kalau Tuhan telah mati, biarlah manusia yang menciptakan makna. Inilah titik balik eksistensial. Humanisme bukan sekadar ide. Ia adalah keberanian. Keberanian untuk tetap mencinta di tengah absurditas. Keberanian untuk tetap mencipta di tengah kehancuran. Lihatlah dunia di sekitar kita. Saat teknologi menggantikan manusia, humanisme muncul kembali sebagai peringatan. Di rumah sakit, dokter yang menatap pasien bukan sebagai kasus, tapi sebagai manusia. Itulah humanisme. Di ruang kelas, guru yang menanamkan nilai bukan hanya rumus. Itulah humanisme. Di layar ponselmu, saat seseorang menghibur orang lain tanpa pamrih, saat ada empati dalam komentar yang jujur di sana pun, humanisme bernafas. Humanisme adalah perlawanan diam-diam terhadap dehumanisasi. Dunia mungkin dingin, sistem mungkin keras, tapi manusia tetap punya satu kekuatan yang tak bisa direplikasi. Kesadaran akan makna. Mari kita lihat dunia fiksi cermin dari realitas yang dilebihkan. Dalam film Good Will Hunting, Will adalah jenius yang terluka. Ia dikelilingi oleh sistem yang ingin memperbaikinya. Tapi hanya ketika ia bertemu seorang psikolog yang berkata, "It's not your fault," disitulah humanisme hidup. Dalam Blade Runner 2049, K, seorang android, mulai bertanya, apakah aku punya jiwa?
Pertanyaan itu sendiri sudah cukup humanis, karena hanya makhluk yang sadar akan keberadaannya yang bisa meragukan makna hidupnya. Dan bahkan dalam anime seperti Neon Genesis Evangelion, ketika Shinji menolak dunia yang penuh kekosongan dan memilih untuk tetap hidup, meski sakit itu pun adalah bentuk humanisme yang paling tulus. Keberanian untuk tetap menjadi manusia. Walau dunia runtuh, dunia modern adalah paradoks. Kita memuja kemajuan tapi kehilangan arah. Kita punya segalanya tapi merasa kosong. Mungkin karena kita lupa satu hal, humanisme bukan hanya ide moral, tapi cara hidup. Ia menuntut kita melihat manusia lain sebagai refleksi diri sendiri. Bukan alat, bukan data, tapi kisah yang hidup. Jika nihilisme mengajarkan bahwa tidak ada yang berarti, maka humanisme menjawab, justru karena itu, kitalah yang harus memberi arti. Pada akhirnya, humanisme adalah puisi yang ditulis di tengah reruntuhan nihilisme. Ia tidak menyangkal kegelapan, tapi menyalakan lilin kecil di dalamnya. Dan mungkin, di tengah segala absurditas dunia, menjadi manusia dengan segala luka dan cinta adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang tersisa. Jadi pertanyaanku untukmu malam ini, jika semua makna hanyalah ciptaan manusia, apakah kau siap menjadi penciptanya? Sekian dan terima kasih.